Halo, apa kabar Anda semua? Saya ajak lagi Anda ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini DPR, Komisi 2 dan pemerintah itu sudah sepakat bahwa untuk Pilpres ini disiapkan anggaran hanya satu putaran. Nah, ini menarik ini. Saya lagi baca-baca kemarin, loh, kok ini beberapa hari sebelumnya PDIP juga lewat Arya Bima menyerukan supaya para ketua umum partai itu berunding lah kalau bisa cuma dua pasang calon saja itu. Ini kelihatannya ada desain atau skenario tersendiri nih Bung Rocky berkaitan dengan anggaran cuma satu putaran ini. Ya, ini artinya diciutkan anggaran supaya juga diciutkan partisipasi politik. Ya. Dasarnya. Padahal itu konstitusi atau hukum kita tidak tidak menerangkan bahwa jadi memang ada semacam perencanaan kejahatan. Begitu Hmm. dinyatakan anggaran satu putaran, lalu diminta efisiensi. Justru efisiensi itu yang jadi sumber uh, pertengkaran nanti atau bahkan sumber perencanaan kejahatan. Jadi saya kira masyarakat akan protes, nah harus protes karena hak rakyat untuk memilih dan kalau pilihan itu belum sesuai putaran kedua, pertama dan kedua itu yang mesti dihormati. Jadi jangan misalnya membatalkan anggaran yang harusnya menjadi hak rakyat demi suara demokrasi. Yang mesti dibatalkan tuh anggaran IKN, anggaran kereta cepat. Nah itu yang mesti dibatalkan. Hmm. Ya, dari sini kan kita pasti membaca ada skenario tertentu dong. Kalau dengan hanya satu putaran itu artinya satu putaran itu pilihannya apakah itu cuma hanya dua pasang calon itu pasti satu putaran atau tiga pasang calon ya yang satu calon dipaksakan harus di atas 50%. Padahal kelihatannya nggak mungkin bisa terjadi semacam itu gitu. Ya itu poinnya. Poinnya adalah seolah-olah itu satu putaran ada seseorang yang pasti dapat 51%. Itu Ya. ngaco tuh cara berpikir. Tapi kita tahu bahwa kekacauan ini memang bagian dari perencanaan politik untuk tadi saya pakai istilah merencanakan kejahatan. Mhm. Jadi dari awal pemerintah ingin merampingkan tapi dengan motif yang buruk. Jadi Mhm. kalau merampingkan oke soal, nggak ada soal. Kalau memang terjadi kesepakatan di antara partai politik, tetapi ini kan upaya untuk menggeser seseorang, entah satu putaran atau dipaksa supaya dua calon sama aja. Jadi pemerintah berpikir efisien karena udah ada kesimpulan yang ingin dipakai oleh pemerintah atau oleh presiden terutama. Seseorang sudah dipastikan akan diloloskan dan orang yang lain akan dibatalkan. Jadi kita terpaksa harus curiga tuh, karena dari awal fasilitas untuk menghidupkan demokrasi sudah dikendalikan melalui anggaran terutama. Ya, jadi memang dari situ jelas ya sebenarnya ini bukan persoalan efisiensi, tapi ada soal lain yang jauh lebih besar dari sekedar efisiensi itu kan yang dimaksud ya. Iya itu semacam summary execution gitu. Jadi nggak mau capek-capek, nah langsung dieksekusi aja kan. Ini Ya. bahayanya kalau kekuasaan itu ada di ujung tanduk dan ingin menggenggam semua pihak dan mengancam. Ini kan ancaman yang serius. Hmm. Walaupun ucapannya ya silahkan pikirkan kemungkinan dua calon atau pikirkan bahwa anggaran harus dihemat. Memikirkan itu artinya ancaman, ancaman bagi hak demokrasi. Jadi kita kita mulai paham bahwa pemilu ke depan itu pasti dilakukan dengan perencanaan kecurangan. Ya, dan kemudian kan kita teringat Pak Mahfud MD kemarin juga menyatakan bahwa ini akan dipercepat pendaftaran pencapresan ini supaya meminimalisir terjadi perdebatan-perdebatan gitu yang bisa menimbulkan ya persoalan di tengah masyarakat gitu kira-kira. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah terencana dengan baik ini kelihatannya. Saya kira itu poin Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud membaca bahwa cewek-cewek udah selesai, udah ada yang difavoritkan, maka percepat. Kan justru dia jadi lambat karena ada prosedur yang salah dari awal, yaitu threshold 20%. Demi Mhm. threshold itu presiden cewek-cewek. Terus setelah cewek-ceweknya gagal mau dipercepat. Artinya presiden sudah punya semacam keputusan bahwa kalau dipercepat maka yang lain akan tertinggal. Padahal dari awal poin kita adalah biarkan proses itu berlangsung secara fair dan jangan presiden cewek-cewek. Jadi yang mengganggu itu sebetulnya cewek-ceweknya presiden. Ya, kan pertanyaan buat kita. Kalau misalnya seperti diinginkan oleh Arya Bima, hanya dua pasang calon saja. Pertanyaan kita siapa kalau gitu yang mau diloloskan? Apa cuman Ganjar dengan Pak Prabowo? Terus kalau gitu Anies gimana kan? Anies dengan Caimin gitu. Atau kalau kemudian oke Caimin sama Anies tetap maju. Kalau gitu siapa yang mengalah antara Pak Prabowo dengan Ganjar? Kan jadi pertanyaan seperti itu. Ini jebakan-jebakan yang di belakangnya pasti ada tukar tambah. Jadi seolah-olah diucapkan tanpa Hmm. tanpa kecurigaan. Kita tetap curiga kalau usul itu datang dari tokoh-tokoh semacam PDIP yang memang
sedang berupaya untuk menghalangi ke Anies, itu kelihatan. Atau mungkin bagi PDIP ya Anies itu udah pasti tenggelam kok, maka mulai halangilah Prabowo. Jadi orang melihat bahwa PDIP dari ucapan itu tidak percaya bahwa demokrasi ini akan berlangsung jujur. Ya, setiap ucapan yang dikeluarkan tadi oleh Arya Bima itu menunjukkan bahwa mereka menginginkan diefisienkan melalui transaksi yang gelap. Ini kan transaksi gelap. Jadi sebetulnya dari awal kita udah lihat CSIS juga lakukan proposal yang sama. Siapa waktu itu tokoh CSIS senior itu menginginkan supaya hanya 2 calon. Lalu menyebarlah isu itu berlanjut dan kalau begitu sebaiknya koalisi-koalisi dibikin. Lalu Jokowi sendiri yang pindah-pindah koalisi. Nah, sekarang dia kesulitan, lalu dia paksa itu dengan cara mengancam kalau partai-partai tidak bisa memilih dengan cara yang masuk akal, maka sebaiknya dipercepat supaya ada yang tersingkir di situ. Sekarang kita tanya, apa yang sebetulnya dimaksud dipercepat tadi? Apakah demi menghemat anggaran atau demi menghalangi seseorang supaya potensi dia itu terhalang oleh waktu? Kan soal-soal semacam itu yang bagi saya memperburuk citra Indonesia di luar. Karena pemantau asing mulai melihat bahwa rekayasa pemilu sudah dimulai oleh ucapan-ucapan Mahfud, Jokowi atau tokoh politik senior. Ya, oke. Katakanlah misalnya begini, Bung Rocky, kan tadi agak sulit misalnya untuk meminta Pak Prabowo atau Ganjar yang mengalah, atau mungkin terlalu sulit juga untuk menyingkirkan Anies lewat Caimin misalnya gitu. Katakanlah kemudian tetap tiga pasang calon. Nah, kalau 3 pasang calon dipasangkan satu putaran, kita udah pastikan itu kan rasanya nggak mungkin terjadi itu kan, berat sekali ada satu pasang yang bisa mencapai 50% per satu. Ya berarti cara yang paling lain menggunakan instrumen seluruh kekuatan negara untuk menjadikan itu terwujud. Iya, satu-satunya mungkin ada menggunakan instrumen negara. Jadi seseorang akan dibikin kalau dia dapat 30% dianggap 23%. Kalau suaranya mulai mengancam maka dibikinlah di komputer diatur supaya turun suaranya. Jadi perencanaan kejahatan ini yang dicurigai publik. Lain kalau Pak Jokowi dari awal tidak ikut campur dan orang akan anggap kalau ada kecurangan pasti Jokowi yang kena. Karena memang Jokowi yang cewek-cewek kan. Jadi saya melihat bahwa reputasi Pak Jokowi akhirnya makin lama makin hilang. Dan di ujung kemungkinan dia hanya menginginkan calon yang dia setujui. Kan dengan kata lain, kalau istana menginginkan efisiensi, artinya istana menginginkan calon yang dia kehendaki itu. Atau Prabowo atau Ganjar. Dan sebetulnya makin terlihat bahwa Jokowi itu akhirnya mau balik ke kandang banteng. Karena bagi dia suasana di situ lebih memungkinkan untuk menjamin dia. Jadi itu juga inline dengan keterangan Arya Bima tadi yang menghendaki efisiensi. Dan karena itu mulai dihembus-hembuskan bahwa Ganjar akan memperoleh presiden. Mungkin Gibran akan disuruh pergi Ganjar segala macam. Jadi kecemasan itulah yang dicurigai publik sebagai upaya untuk menghalangi hak politik rakyat. Dan itu berbahaya karena ada pemantau internasional yang nggak mungkin lagi kotak-kotak suara itu diatur lewat komputer yang sengaja untuk mencelakakan calon presiden yang tidak dikehendaki sana. Ya, kalau Anda sendiri lihat ini, apakah Anda percaya bahwa ini hanya semata-mata soal efisiensi? Karena kalau kita melihat loh, banyak sekali proyek-proyek lain yang mubazir yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan dana lebih besar untuk hal yang sangat substansial ini soal kedaulatan rakyat, soal bagaimana rakyat menentukan pemimpinnya itu kemudian betul-betul dananya di press banget gitu, hanya bisa satu putaran gitu. Coba kita lihat APBN itu ya. Ya. Jadi nota keuangan atau perencanaan itu menunjukkan bahwa banyak betul anggaran mungkin 600 triliun itu yang dipakai sebetulnya untuk menggaji proyek-proyek yang pada akhirnya akan mangkrak atau untuk membiayai impor yang sebetulnya keuntungannya masuk di BUMN Cina misalnya kan. Jadi tetap kita lihat ketidakadilan. Justru untuk menghasilkan pemimpin baru anggaran dikecilkan. Justru untuk menghambur-hamburkan uang anggaran dibesarkan kan itu dasarnya kan. Dan itu terjadi sejak COVID kemarin itu pengetatan anggaran yang sebetulnya hak DPR untuk mengawasi penggunaan anggaran itu hilang. Dan itu yang diteruskan. Jadi kelihatannya bahwa APBN kita yang harusnya kembali pada rakyat, bahkan kembali melalui sistem pemilu yang bersih supaya betul-betul kita percaya bahwa pemimpin baru itu mengerti kesusahan rakyat, justru dimanipulasi dengan alasan-alasan tadi demi efisiensi, demi kesederhanaan pemilu. Yang nggak sederhana adalah pikiran Jokowi. Pikiran Jokowi dari awal cawe-cawe itu nggak sederhana kan. Jadi kemungkinan untuk menipu itu makin lama makin terasa. Yes.
Jadi Pak Jokowi memang sudah menyatakan jika 2 putaran, ya itu dan pemerintah akan menyediakan anggarannya. Tapi kan katanya jika itu. Ya itu Kalimat. kan basa-basi itu. Dan Hmm, basa-basi itu yang kita tahu. Itu jika itu artinya olehlah nanti kita sediain deh. Tapi hmm, memang nggak dipikirkan akan 2 putaran. Memang kalimat-kalimat Pak Jokowi itu bukan sekedar mendua tapi tidak ada maknanya tuh. hmm. Dan itu menunjukkan bahwa panitia mungkin sudah disiapkan, relawan bahasa disiapkan, petugas komputer sudah disiapkan tuh apa namanya KPP, JS segala macam itu, bahkan saksi-saksi palsu sudah disiapkan, Hmm. pemilih palsu sudah disiapkan. Jadi akhirnya orang mencurigai itu karena keluar dari kalimat Pak Presiden. Ya, Seandainya 2 putaran atau kami siapkan, bukan apapun mesti sudah ditetapkan anggaran kan, nggak dipakai yang ada soal tuh. Tetapi mengucapkan itu di awal artinya mengancam ya, seseorang supaya gak usah protes-protes ya karena istana udah tahu siapa yang mesti jadi presiden. Kan itu ya. akhirnya Hmm. kita baca itu sebagai kesimpulan. Ya, dan nggak perlu kaget kita kalau dalam beberapa hari ke depan kita kemudian akan mendapati hasil survei gitu bahwa mayoritas rakyat menginginkan hanya 1 putaran, kemudian banyak sekali nanti akademisi dari kampus-kampus yang menolak Anda misalnya masuk itu untuk diminta bicara bahwa iya memang negara sedang dalam kondisi berat, APBN ekonomi global juga sedang memburuk, jadi memang baiknya hanya 1 putaran. Jangan kaget kalau muncul itu nanti ya Bung Rocky ya. Saya kira survei sudah selesai, Oh, tinggal sudah ya. diucapkan aja udah. Karena ini tinggal pengkondisian aja kan. Jadi Hmm, semua sudah diputuskan dan pengkondisian ini yang akan kita tunggu hmm, bahwa pemerintah pasti akan menyewa pakar-pakar tata negara, menyewa komentator politik untuk memungkinkan mereka meloloskan hasil survei itu. Jadi begitu hasil survei datang, itu hmm. inline dengan pandangan formal dari akademisi itu. Jadi banyak akademisi yang disewa negara hanya untuk mencilat kekuasaan. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% Ya, berarti. tetap kalau ini Yes.